سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه والإحسانه. اللهم صل على نور العنور وسر العصر ودرياب الأخير ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عادد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus segenap guru-guru yang hadir di ini majelis, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Bagir, Habib Husin, beserta habaib yang lainnya, dan juga para ustadz kiai-kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajat daripada keluarga besar Ismet. Kita doakan semua yang hadir di sini, terkhususnya Allah Ta'ala sehatkan kita semua. Allah berkahi setiap urusan kita semua. Allah kabulkan hajat keinginan kita semua. Amin amin ya Rabbal. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ialah Allah yang maha kaya. Selain Allah yang maha kaya adalah mereka yang miskin. Ialah Allah yang maha melihat. Selain Allah yang maha melihat, maka merekalah yang buta dengan apa-apa yang tak nampak di hadapannya. Ialah Allah yang maha raja. Ialah Allah yang maha kuasa. Selain Allah yang maha kuasa, ialah mereka seorang hamba, sekalipun hamba tersebut adalah seorang raja. Ialah Allah yang maha kekal. Selain Allah yang maha kekal, maka merekalah yang akan mati menghadap kepadanya. Ialah Allah yang memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling utama yang selalu saya sampaikan, yang dimana ketika Allah mentakdirkan kita semua menjadi umat baginda Maulana Muhammad, tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita, salam kita, mahabbah kita, rindu kita kepada sosok manusia yang paling mulia, kepada sosok manusia yang paling utama, sosok manusia yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, baginda Maulana Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf karena datang terlalu malam. Tadi juga dapat informasi dari panitia, terkhususnya ada beberapa jamaah yang hadir. Saya antusias, ternyata masih banyak jamaah yang hadir juga masih nunggu. Alhamdulillah. Saya minta maaf karena saya baru keluar dari rumah sakit tadi sore. Saya baru kelar dirawat dari rumah sakit, saya langsung ke sini. Tadi saya sempat mampir dulu ke rumah saya punya kerabat, sebab saya punya napas tadi sesak soalnya, makanya saya sempat istirahat dulu tadi. Saya minta maaf semuanya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, masih semangat atau kagak? Masih semangat atau kagak? Udah jam 11, mau udahan atau mau bubar? Lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Takbir! Takbir! Sebelum saya lanjut, supaya afdol, biar yang ngantuk, biar pada mulai salawatan bareng-bareng. Setuju? Setuju? Yang gak ikut salawatan, doain sendalnya hilang, pacarnya putus.
Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk kepada bulan yang paling mulia. Sebentar lagi di mana kita memasuki bulan yang dimana pada bulan tersebut sangat dinantikan oleh seluruh alam semesta. Bulan yang dimana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang paling agung daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang paling dinantikan oleh seluruh umat Islam. Alhamdulillah. Enggak lama lagi kita masuk kepada bulan Maulid. Beb, kenapa bahasnya Maulid, Beb? Kan bukan bulan Maulid. Saya punya tujuan kenapa bahas Maulid. Mohon maaf, karena tidak sedikit bahkan banyak yang membantah tentang hukum Maulid. Beb, kan para nabi-nabi terdahulu nggak pernah ngadain Maulid. Nabi Muhammad nggak pernah ngadain Maulid. Para sahabat nggak pernah ngadain Maulid. Para tabi'in nggak pernah ngadain Maulid. Kenapa para ulama-ulama sekarang tuh khususnya di Indonesia mengadakan acara Maulid? Mulai dari pondok pesantren, dari kampung-kampung, RT, RW, lurah, camat, sampai kota-kota besar, mereka mengadakan acara Maulid. Emang Nabi Muhammad mengadakan Maulid? Emang para sahabat mengadakan Maulid? Emang para tabi'in mengadakan Maulid? Oh iya, Nabi Muhammad gak ngadain Maulid. Sahabat gak ngadain Maulid. Tabi'in gak ngadain Maulid. Tapi banyak kenapa kiai-kiai sekarang ketika menjelang Maulid maupun pas acara Maulid mereka mengadakan acara Maulid. Hadzal ikraman. Ini adalah bagian dari kita memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Saya akan jelaskan sedetail mungkin supaya orang yang menentang Maulid paham kenapa ulama-ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat mereka mengadakan Maulid. Sebab hadzal ikraman ini adalah bagian dari kita sebagai umat yang memuliakan Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi Muhammad? Siapa yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Apakah para sahabat? Bukan. Apakah para tabi'in? Bukan. Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Tahu api Majusi? Api Majusi tahu? Api Majusi adalah api yang tak pernah padam, yang dimana api tersebut disembah oleh orang-orang kafir pada saat zaman jahiliyah. Saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari itu Allah padamkan apinya. Hadzal ikraman, ini adalah bagian dari cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Itu baru api Majusi. Yang kedua, tahu Raja Abraha? Raja Abraha tahu? Raja Abraha adalah rajanya orang kafir pada saat itu. Yang dimana Raja Abraha adalah pemimpin daripada pasukan gajah. Pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan hari itu Allah kirimkan burung ababil, yang dimana dalam burung ababil tersebut membawa batu-batu dari neraka untuk menghancurkan kaum gajah. Dan itu terjadi pada saat 12 Rabiul Awal. Hadzal ikraman, ini adalah bagian dari Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Itu cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita bukan hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita tak pernah langsung memandang wajah Nabi Muhammad. Kita tak pernah langsung duduk bersama Nabi Muhammad. Kita tak pernah langsung mencium bagaimana wanginya Nabi Muhammad. Duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita dalam merayakan Maulid. Hadzal ikraman, ini adalah bagian dari cara kami memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi Muhammad gak ngadain Maulid. Kan sahabat gak ngadain Maulid.
Kan tabi'in nggak ngadain maulid. Ini ajaran siapa ini? Kalau dilihat dari covernya, pahami baik-baik. Kalau dilihat dari covernya maulid itu adalah bid'ah. Kenapa? Betul, para Nabi Muhammad tidak mengadakan maulid, sahabat gak ngadain maulid, tabi'in gak ngadain maulid. Makanya saya katakan kalau dari covernya betul, maulid itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dan tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Terus kenapa para habaib, para kiai, para ustadz ngadain maulid? Ini ajaran siapa? Pertama jawabannya hadal ikraman. Ini adalah bagian dari kita sebagai umat Nabi Muhammad memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari covernya betul bid'ah. Coba sekarang kita lihat dagingnya dalam maulid. Sekarang saya tanya, yang dibaca dalam acara maulid adalah bacaan pujian-pujian kepada baginda Maulana Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Memuji Nabi Muhammad bid'ah atau enggak? Memuji Nabi Muhammad bid'ah atau enggak? Memuji Nabi Muhammad bid'ah atau enggak? Jawab yang kompak, bid'ah atau enggak? Memuji Nabi Muhammad bukan bid'ah. Makanya dijelaskan dalam syair, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung karena isi syairku memuji Nabi Muhammad. Kalau syair saja bisa Allah muliakan karena isi syair tersebut memuliakan Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad duduk di acara maulid dengan tujuan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa, Bib? Dalam acara maulid pasti yang dibaca adalah barzanji. Apa itu barzanji? Barzanji itu adalah bacaan pujian kepada baginda Maulana Muhammad. Contohnya apa? Banyak. Ada Simtuduror, ada Adibai, ada Adia Ulami, dan kitab-kitab yang lainnya. Isinya apa? Oh banyak. Salah satunya yang sering kita dengarkan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Poin pertama, dalam acara maulid pasti yang dibaca adalah barzanji atau kitab maulid biasanya yang dibaca. Yang kedua, dalam maulid pasti dibaca Iqra'ul Quran, biasanya dibawakan sama qori-qori. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, membaca Al-Quran apakah bid'ah? Membaca Al-Quran apakah bid'ah? Bukan bid'ah. Bahkan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibaca dalam acara maulid, pertama barzanji, kedua dibaca Iqra'ul Quran yang biasanya dibawakan oleh qori-qori yang hadir di acara maulid. Dua poin ini adalah sesuatu yang baik dan bukan bid'ah. Betul? Ya, poin yang ketiga, biasanya dalam acara maulid itu selalu biasanya diundang para penceramah, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Untuk apa? Untuk menyampaikan bagaimana sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengajak kepada umat supaya makin cinta kepada baginda Maulana Muhammad. Saya mau tanya, mengajak sesuatu kebaikan, apakah sesuatu yang salah? Mengajak kebaikan, apakah sesuatu yang salah? Tidak. Bukan sesuatu yang salah. 3 poin ini adalah 3 poin utama yang selalu dibawakan dalam acara maulid. Makanya saya katakan, kalau dilihat dari covernya memang maulid tapi kita lihat isi dagingnya. Bisa jadi dengan berkahnya adanya acara maulid baik di daerah manapun, baik dari RT, pelosok, desa, lurah, camat,
sampai kota-kota besar. Alhamdulillah saya ceramah keliling Indonesia, saya pernah mengalami yang namanya masuk ke pelosok-pelosok daerah, yang dimana pelosok daerah tersebut masih mengenal namanya Maulid Nabi Muhammad. Mereka mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Poin intinya apa? Ini adalah bagian dari kita memuliakan di kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin yang biasanya kalau nggak ada majelis ilmu, kalau nggak ada acara maulid, mereka nggak duduk di majelis. Mungkin mereka sibuk dengan urusan-urusan dunianya, sampai-sampai mereka lupa bersolawat, sampai-sampai mereka tidak tahu atau kurang mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad agar Islam sampai kepada kita, agar sholat sampai kepada kita, agar akhlak sampai kepada kita, agar tauhid sampai kepada kita. Dengan adanya maulid, dengan adanya majelis ilmu, menjadikan kita menjadi paham apa itu tentang perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan Islam, sampai dikatakan laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Sama antara kita dengan Rasulullah, sama-sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad adalah basyarul lakal basyar, berbeda dari manusia yang lainnya. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat pengorbanannya. Nabi Muhammad berdarah. Kalau kalian pernah berjuang untuk Islam, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu berjuang untuk Islam. Sebelum kalian menangis, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menangis. Sebelum kalian menahan lapar, Nabi Muhammad telah terlebih dahulu menahan lapar. Sebelum kalian mengeluarkan darah, air mata, Nabi Muhammad telah lebih dahulu berjuang. Agar apa? Agar Islam sampai ke kita. Agar apa? Agar salat sampai kepada kita. Agar apa? Al-Quran sampai ke kita. Agar apa? Agar akhlak sampai ke kita. Agar apa? Agar tahu. Agar kita tahu siapa Tuhan kita. Agar apa? Agar tahu mana baik, mana betul, mana akhlak, mana bukan. Itu adalah bagian dari perjuangan Nabi Muhammad. Itu adalah bagian dari darah Nabi Muhammad yang dikeluarkan pada saat peperangan. Itu adalah air mata Nabi Muhammad. Itu adalah rasa laparnya Nabi Muhammad ketika berjuang. Padahal bisa saja Nabi Muhammad merasakan kekayaan urusan dunia. Nabi Muhammad ditawarkan oleh raja-raja. Nabi Muhammad ditawarkan oleh raja-raja terdahulu, oleh raja-raja kafir. Hei Muhammad, kamu mau minta apa? Mau minta kaya? Saya berikan rumah sebesar istana. Kamu mau minta apa? Mau minta perempuan? Saya berikan perempuan-perempuan terbaik di kota Madinah. Engkau tinggal memilih. Tapi Nabi Muhammad memilih apa? Nabi Muhammad memilih berjuang. Nabi Muhammad memilih kelaparan. Nabi Muhammad hidup dengan penuh kesederhanaan, hidup dengan penuh ketawaduan, hidup dengan penuh akhlak, hidup dengan penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Agar apa? Agar Islam sampai kepada kita semua. Harisun alaikum, beliau menjaga kalian. Menjaga apa? Akidah kalian, akhlak kita, tauhid kita, Islam kita, salat kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat mencintainya. Kita semua duduk di sini tidak lain tidak bukan sebab karena cinta kepada baginda Maulana Muhammad. Tapi ingat, Nabi Muhammad telah terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita berjumpa, bahkan duduk bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah dahulu, lebih dulu mencintai kita. Padahal kalau dipikir-pikir Nabi Muhammad gak pernah duduk sama kita. Padahal kalau dipikir-pikir Nabi Muhammad gak pernah langsung memandang wajah kalian, gak pernah. Atau kita gak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, kita gak pernah langsung memandang wajah Nabi Muhammad, kita gak pernah langsung memeluk badan Nabi Muhammad. Tapi sebegitu besarnya cinta Nabi Muhammad kepada kalian, sampai-sampai Nabi Muhammad memilih berjuang, sampai-sampai Nabi Muhammad meninggalkan urusan-urusan dunia, sampai Nabi Muhammad meninggalkan harta, pangkat, tahta, jabatan, wanita, semua Nabi Muhammad tinggalkan. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Oleh karenanya saya kasih perumpamaan. Kalau ada yang mengatakan maulid bid'ah, mohon maaf, saat kelahiran Nabi Muhammad cuman satu yang benci atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini ingat baik-baik. Saat kelahiran Nabi Muhammad cuman ada satu golongan yang benci pada saat itu. Siapa? Iblis. Kenapa? Karena iblis tahu Nabi Muhammad Rasulun Anbiya, penutup dari para nabi, penyempurna daripada agama-agama terdahulu. Bahkan kitab yang dibawakan Al-Quran adalah
kitab penyempurna daripada kitab 3 terdahulu. Makanya iblis benci banget sama kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada yang benci sama kelahiran Nabi Muhammad, mereka apa? Mereka apa? 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 Ah? Kurang kencang? Apa? Jelas? Terus hukumnya apa, Beb? Siwak tahu? Kebetulan saya lagi nggak bawa siwak, biasanya saya bawa siwak. Tahu siwak? Siwak bersiwak hukumnya apa? Sunnah. Kantong di baju. Membuat kantong di baju hukumnya apa? Membuat kantong di baju hukumnya apa? Mubah. Ini pernah saya sampaikan nih. Kita murojaah supaya lebih paham dan mengingat ilmunya. Bersiwak hukumnya sunnah, membuat kantong di baju hukumnya mubah. Kalau tujuan seseorang tersebut membuat kantong di baju untuk mempermudah sunnah, kita punya siwak, kalau nggak ada kantong nih, kita bingung menaruh siwak di mana. Ngapain kita geng-geng bisa taruh kantong? Nah, kalau tujuan seseorang menciptakan kantong ini untuk mempermudah sunnah, maka yang tadi hukumnya mubah. Karena tujuan niat dia adalah mempermudah urusan sunnah, yang tadi hukumnya mubah menjadi sun. Begitupun dengan maulid. Kalau dilihat dari dagingnya, kalau dilihat dari covernya memang bid'ah. Tapi kita lihat dari daging maulid. Mungkin yang tadinya orang-orang ngurusin urusan dunia dengan duduknya di maulid, mereka tidak bersolawat. Mungkin yang setiap harinya mereka mengejar urusan dunia, dengan adanya maulid mereka duduk di acara majelis ilmu, mereka jadi bersolawat bareng-bareng. Tidak ada lisan yang lebih mulia di muka buminya Allah melainkan lisan yang basah bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad. Amalan yang selalu diterima oleh Allah sekalipun dibaca oleh pelaku maksiat adalah solawat. Sekalipun dibaca oleh pelaku maksiat, dibaca oleh siapapun, solawat akan tetap diterima sekalipun dibaca oleh siapapun. Makanya saya minta terkhususnya anak-anak muda, kalangan anak muda, ayo dimanapun ada majelis ilmu, dimanapun ada acara maulid, datangin. Mau hujan beb, nggak ada urusan. Beb, sakit beb, nggak ada urusan. Datangin majelisnya, datangin maulidnya. Untuk apa? Mencari keberkahan dalam acara maulid. Kalau cinta itu lidah bisa bersilat, tapi hati tak dapat berbohong. Lidah bisa mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mohon maaf, cinta butuh pengorbanan. Kalau urusan pacaran aja mau berkorban, masa perkara urusan pacaran aja mau berkorban? Urusan pacaran aja ente orang pada mau berkorban, harus ngasih kabar 24 kali 7. Paham nggak 24 kali 7? Giliran urusan pacar aja nggak jawab sejam, panik, takut nanti pacarnya marah. Ini perjuangan bukan? Perjuangan buat siapa? Buat pacarnya. Yang punya pacar gue doain putus. Yang punya pacar gue doain putus. Yang belum nikah Allah pertemukan jodohnya. Masa urusan pacar panik, giliran urusan hujan nggak butuh pengorbanan? Berikan pengorbanan kalian kepada Nabi Muhammad. Jangankan hujan, mau badai kek, mau petir kek, nggak ada urusan, datang. Saya aja kalau belum sekarat, insya Allah saya hadir. Saya kalau belum sekarat, mau di rumah sakit kek, sampai dokter bilang, Beb, Habib nggak boleh kemana-mana, Beb, Habib harus dirawat. Saya belum boleh pulang dari rumah sakit. Tapi saya satu tujuan saya bukan cari muka sama kalian, saya nggak peduli sama urusan manusia. Karena saya cari muka bukan sama manusia. Satu, saya cari muka sama Allah.
Kedua, saya cari muka sama Nabi Muhammad. Saya cuma pengen kelak di yaumil qiyamah, atas sakitnya saya, capeknya saya, letihnya saya, pengorbanan saya, Nabi Muhammad memberikan senyuman kelak di yaumil qiyamah. Maka tugas saya cuma satu, bagaimana caranya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Kita semua pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi saya kepengen, ya Allah, saya kepengen ketika saya berjumpa dengan Nabi Muhammad memberikan senyuman terindah di hadapan saya. Sebab apa? Sebab kita semua di sini membuktikan cinta kepada baginda Maulana Muhammad. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah makanya kalau ada ulama-ulama yang lurus, ikuti mereka. Ulama-ulama yang lurus, yang gak mencela-mencela, ikuti mereka. Saya bukan ulama, saya cuman khidmah dari para ulama-ulama. Saya cuman khidmah daripada ulama-ulama yang alim, yang lurus. Mohon maaf, hati-hati. Mohon maaf. Sekarang banyak oknum yang adu domba soalnya. Ini hati-hati. Banyak oknum yang mengadu domba, saudara. Saya mau tanya, Mbah Maimun Zubair tahu? Mbah Maimun Zubair tahu? Beliau orang yang alim, sangat alim, tidak diragukan lagi kealiman beliau. Beliau orang yang berilmu dan tidak diragukan lagi keilmuan beliau. Di Banten ada namanya yang masyhur dikenal, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tahu? Tahu? Saya mau tanya, daripada ulama-ulama terdahulu, pernah nggak ada yang konflik sama para habaib? Syekh Nawawi, saya mau tanya, pernah nggak ada konflik sama habaib? Enggak. Mbah Maimun Zubair, kita lihat kealiman beliau, keilmuan beliau. Kita lihat, apakah pernah beliau ulama-ulama terdahulu mereka konflik dengan para habaib? Nggak pernah. Makanya saya katakan ini, mohon maaf nih, di daerah sekarang banyak yang mengadu domba. Ya Allah, kita tahu betul bagaimana perjuangan ulama. Emang saya mau tanya sekarang. Kalian pernah jumpa sama Nabi Muhammad nggak? Enggak. Pernah dulu sama Nabi Muhammad nggak? Enggak. Pernah lihat cara Nabi Muhammad sholat secara langsung depan mata? Enggak. Dari mana kalian tahu tata cara sholat? Dari mana kita tahu cara Nabi Muhammad sholat? Daripada kitab-kitab terdahulu, daripada kitab-kitab fikih terdahulu. Siapa yang menuliskan kitab-kitab terdahulu? Para ulama-ulama yang alim, para ulama-ulama yang berilmu, sudah alim dan berilmu. Tanpa adanya seorang ulama, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana tata cara sholat yang betul. Tanpa ada ulama, kita tidak pernah tahu bagaimana cara membaca Al-Quran. Tanpa ada ulama, kita tidak pernah tahu bagaimana cara wudhu yang betul. Tanpa ada ulama, kita nggak pernah tahu hukum-hukum Islam. Tanpa ada ulama, mungkin kita masih nyembah apa? Masih nyembah api, masih nyembah pohon, masih nyembah matahari. Kenapa? Kita hidup bukan di zaman Nabi Muhammad. Kita nggak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad sholat. Kita nggak pernah tahu bagaimana. Ada di sini yang pernah melihat langsung bagaimana cara Nabi Muhammad baca Al-Quran? Nggak ada. Zaman Nabi Muhammad nggak ada tajwid. Hurufnya gundul semua. Akhirnya apa? Ulama-ulama mempermudah bagaimana caranya supaya orang-orang Islam paham baca Al-Quran. Akhirnya dikasihlah hukum-hukum tajwid. Dan beliau-beliau orang-orang alim, orang-orang yang tersohor, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak pernah bermusuhan dengan para keluarga Nabi Muhammad. Betul? Betul? Ini hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai kita mau diadu domba. Gak ada lagi yang namanya pengotakan antara Kiai Nusantara dengan Habaib Yaman. Mohon maaf, dari dulu gak ada seperti itu. Di Indonesia antara Kiai, Habaib, Ustadz bersatu, betul? Gak ada permusuhan, betul? Gak pernah ada konflik, betul?
Nabi Muhammad. Jangan mau diadu domba. Islam cinta kedamaian, betul. Islam tak pernah cari musuh, betul. Para ulama-ulama cinta kedamaian, betul. Tidak pernah cari musuh, betul. Tapi andai kata mereka datang, mereka cari masalah duluan, mereka membakar, demi Allah, kami umat Islam akan jadi bara api yang akan membakar kalian ketika kalian mulai menghancurkan Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam siap bersatu, siap bersatu, siap berdamai. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Mereka mengatakan, kok keluarga Rasulullah seumpama ada oknum habaib yang ketika mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak? Ada. Saya nggak menafikan. Saya adil. Habaib, kiai, ustadz, semua sama. Saya adil. Ketika ada seorang habaib yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan oleh para datu-datunya, jangan jadikan suatu akhlak tersebut dijadikan untuk mengisbatkan seseorang itu bukan habaib. Kenapa? Habaib itu dilihat dari nasab, bukan dari akhlak. Akhlak pribadi-pribadi masing-masing. Ada juga kiai-kiai yang kurang ajar, oknum kiai, ada. Ada nggak ustadz yang kurang ajar, oknum ustadz? Ada. Jangankan ustadz, kiai, habaib, polisi aja banyak yang oknum polisi aja banyak yang korupsi, aparat penegak negara aja banyak yang korupsi. Jangan dijadikan kesalahan seseorang menjadi tolak ukur untuk menjatuhkan seseorang. Haram bagi kita membenci zat yang diciptakan oleh Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, mau habaib, mau kiai, mau ustadz, mau penegak hukum, aparatur pemerintah, siapapun, dari manapun datangnya, ketika mereka melakukan kesalahan, silahkan kalian benci akhlaknya yang kurang baik, benci sesuatunya yang kurang baik. Kita ini nggak punya hak membenci zat yang Allah ciptakan. Siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Di mata Allah semua sama. Yang menjadikan seseorang mulia bukan nasab. Yang menjadikan seseorang mulia itu bukan keilmuan. Yang menjadikan seseorang mulia itu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak merasa lebih mulia daripada kalian semua. Demi Allah, saya nggak pernah tahu. Mungkin di antara kalian lebih dekat sama Allah daripada saya. Kenapa? Tolak ukur seseorang, tolak ukur mulianya seseorang itu bukan diukur dari oh itu penceramah berarti orang mulia, oh itu guru berarti orang mulia. Enggak, bisa jadi kadar kedekatan kalian kepada Allah lebih dekat daripada saya. Saya nggak pernah tahu bagaimana indahnya kalian di balik pintu kamar kalian bercinta sama Allah. Saya nggak pernah tahu bagaimana dia mulainya kalian di balik pintu kamar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Yang menjadikan seseorang mulia itu bukan nasabnya, bukan ilmunya, bukan. Orang kalau pengen berilmu berakhlak dulu. Karena kalau ilmu nggak disandingin sama akhlak, mohon maaf, iblis lebih pinter. Kalau ilmu nggak disandingin sama akhlak, apa bedanya sama iblis? Iblis ini pinter, ilmunya lebih tinggi. Cuman satu, ngebangkang sama Tuhan. Dia merasa sombong, nggak punya akhlak. Makanya saya katakan, sesuai dengan apa Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan, kalau membanggakan ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya, maka saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Makanya menjadikan seseorang mulia itu takwanya dia kepada Allah dan akhlak dia kepada siapapun. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, qala rasul khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berakhlak mulia. Bukan ilmu yang tinggi, bukan nasab yang mulia, bukan. Oh Habib kalau dia mabuk dosa,
mau habib, mau kiai, mau ustad. Kalau dia zina dosa, neraka tempatnya, nggak ada urusan. Nggak berarti dia habaib terus dia maksiat nggak dosa, oh nggak ada urusan. Surga bukan punya Nabi Muhammad, hakikatnya punya Allah. Dan Allah maha adil. Allah maha adil. Silahkan kalian benci seseorang, tokoh, misalkan ada tokoh, oknum tokoh agama yang ternyata dia tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Silahkan kalian benci akhlaknya, bukan zatnya. Dan ini berlaku pada siapapun, baik tetangga, kerabat, sahabat, saudara, siapapun. Ketika kita tidak menyukai akan kelakuan yang buruk, jangan kalian sesekali membenci zatnya, karena bagaimanapun zatnya itu adalah takdir yang telah Allah ciptakan. Kita nggak punya hak membenci sesuatu yang Allah ciptakan. Siapa kita memprotes yang telah Allah ciptakan? Dengan kita memprotes zat, seakan-akan kita protes dengan apa yang Allah ciptakan. Emang pantas kita membenci atau memprotes sesuatu yang Allah ciptakan? Nggak pantas, nggak boleh. Kalau perlu nasihatin, dia salah, nasihatin. Dia nggak baik, nasihatin. Dia nggak berakhlak, nasihatin. Mau habib, mau kiai, mau ustadz nggak berakhlak, nasihatin. Sekalipun saya orangnya. Dan insya Allah, andai pun saya melakukan kesalahan, saya adalah orang yang legowo menerima kesalahan dan mendengarkan nasihat dari siapapun, sekalipun nasihat tersebut datang dari seorang bajingan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Sekalipun kebenaran datang dari seorang bajingan, dengarkan kebaikan-kebaikannya. Demi Allah, saya bukan orang baik, saya bukan orang baik. Saya jauh dari kata orang baik. Hanya saja saya berusaha dan belajar. Ini cara Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan apa? Muhasabah diri. Setiap harinya coba kita muhasabah diri. Kebaikan apa yang telah kita perbuat hari ini? Gimana caranya kita lebih baik dari hari kemarin? Saya bukan orang baik. Hanya saja saya berusaha, berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik. Nasihat ini saya berikan bukan cuma untuk kalian, terkhususnya untuk saya pribadi. Kenapa? Karena saya nggak merasa lebih mulia dari kalian. Di mata Allah kita semua sama. Yang membedakan kita semua duduk di sini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kok begitu tuh ceramahnya deh, soalnya kan tesisnya keluarnya di Banten sini. Ini kan kandang ya, Beb. Mami Habib nggak takut ya. Beb, ini kan kandangnya, Beb. Nanti Habib kenapa-napa ya. Ini kan kandangnya, Beb. Tesisnya keluar dari Banten loh, Beb. Apa nanti Habib nggak takut dicegat, Beb? Jangankan dicegat, peluru depan mata saya. Selama saya menyuarakan kebenaran, saya minta peluru itu tembus kepala saya. Gak ada urusan, lebih baik saya mati syahid. Lebih baik saya mati dalam memperjuangkan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan matahari akan selalu bersinar sekalipun di hadapan orang-orang yang buta. Dan kami tidak perlu mengklarifikasi kepada para pembenci. Kenapa? Mengklarifikasi sesuatu kebenaran kepada para pembenci seperti halnya menjelaskan warna hitam kepada orang yang buta. Apa maksudnya? Orang buta itu nampaknya warna hitam. Buta itu gelap, warna hitam. Tapi ketika saya menjelaskan kepada orang buta, seumpama contoh, ini warna hitam nih. Orang buta tersebut akan nanya, emang warna hitam seperti apa? Nampaknya warna hitam. Tapi ketika dijelaskan warna hitam, dia akan bertanya warna hitam seperti apa. Harapan saya cuma satu, bagi mereka, semoga Allah kasih hidayah. Semoga Allah kasih hidayah. Semoga Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Lanjut atau udah? Lanjut atau udah? Ini ramanya udah pada yang ada yang begini-begini. Beb, lanjut, Beb. Lanjut. Merem apa? Udah ngantuk? Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum?
Saudara, sebelum saya lanjut, alhamdulillah saya dengan para habaib, terkhususnya habaib yang di Tangerang sedang mengadakan galang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara, kita hidup di Indonesia, alhamdulillah sebagai umat Islam di Indonesia sudah enak, betul? Hidup di Indonesia, umat Islam Indonesia, masjid di setiap kampung sudah ada, betul? Di setiap daerah, madrasah sudah ada, betul? Sekolah-sekolah untuk generasi muda sudah ada, betul? Coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, terkhususnya yang di Palestina, anak-anak umur 4 tahun, umur 5 tahun, anak umur 4 tahun, umur 5 tahun, mereka sudah pisah dengan orang tuanya. Ada orang tuanya yang dibombardir. Kita lihat saudara-saudara kita seagama di Palestina, anak-anak kecil mereka sudah nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah yang dihancurkan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, umur-umur mereka masih pada muda, masih pada kecil. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan mereka untuk Islam. Oleh karenanya, jangan mau kalah sama negara-negara yang membantu Israel. Bib, saya pengen bantu tapi nggak punya kemauan untuk berangkat ke Palestina. Ada banyak organisasi yang bisa menyalurkan bantuan-bantuan kepada Palestina, terkhususnya kemarin FPI. Alhamdulillah FPI kemarin menyalurkan dana sebesar kurang lebih 2 miliar. 2 miliar dikirimkan ke Palestina. Alhamdulillah. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Seakan-akan jangan sampai kita tutup mata atas hancurnya saudara-saudara kita yang di Palestina. Kalau negara-negara Israel dibantu oleh negara-negara yang lainnya, dibantu oleh negara Amerika, dibantu oleh negara-negara lain, mereka terang-terangan memberikan bantuan kepada negara Israel. Masa kita mau diam? Mohon maaf, Palestina, darah mereka adalah darah kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Suara tangisan mereka adalah suara tangisan kita. Sakitnya mereka adalah sakitnya kita. Mungkin mereka unggul dengan urusan militer, mungkin mereka unggul dengan urusan senjata, tapi mereka lemah di satu hal. Ini ingat baik-baik. Mereka lemah di satu hal. Mereka punya militer yang kuat, mereka punya senjata yang kuat, tapi mereka nggak punya Allah, betul? Mereka nggak punya Allah, betul? Sedangkan Islam punya Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha menghancurkan. Kami Allah, kami umat Islam menyiapkan doa terbaik untuk umat Islam yang ada di Palestina, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Siapkan harta terbaik kita. Alhamdulillah, kemarin saya keliling Jawa Barat, kurang lebih telah terkumpul 45 juta. Saya akan kumpulkan terus, pengiriman akan dikirim pada bulan Oktober. Saya akan kumpulkan dana keliling dan saya akan berikan dananya 100%. 100% saya berikan ke sana. Dan diberikan pada bulan Oktober. Insya saya mau tanya, siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Takbir! Allah